Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa belajar bersama. Di video yang kemarin, kita telah belajar bagaimana menjumlahkan tentang pecahan desimal. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk macam pecahan. Penjumlahan bentuk pecahan. Jadi, berbagai bentuk bilangan pecahan itu dapat dijumlahkan. Untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk berbeda, maka kita harus mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Nah, yang pertama kita dapat menjumlahkan bentuk pecahan biasa dan juga persen, ataupun pecahan campuran dengan persen. Yang kedua, kita dapat menjumlahkan bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran dan pecahan desimal. Nah, yang ketiga, kita dapat menjumlahkan bentuk desimal dan juga persen. Untuk yang pertama, kita menjumlahkan bentuk pecahan biasa dengan persen. Contoh, nomor 1, 25% ditambah 1/2 sama dengan, nah, ini ada dua cara. Cara yang pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk biasa. Jadi 20% ini harus kita samakan menjadi bentuk yang seperti ini atau menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 25% ini dijadikan bentuk biasa dengan 25/100. Maka hasilnya adalah 1/4. Jadi 25% ditambah 1/2 sama dengan 1/4, yaitu hasil pengubahan persen ke bentuk biasa, yaitu 1/4 ditambah 1/2. Masih ingat tentang penjumlahan pecahan biasa yang kemarin? Apabila penyebutnya adalah berbeda, maka kita harus mencari KPK atau mencari bilangan berapa yang bisa dibagikan 4 dan juga dibagikan 2. Maka hasilnya adalah 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1 dikalikan 1, maka hasilnya 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Dijumlahkan pembilangnya 1 tambah 2 sama dengan 3 dengan penyebut yang sama. Nah, cara yang kedua dengan soal yang sama, 25% ditambah 1/2, maka hasilnya adalah pecahan tersebut harus disamakan terlebih dahulu menjadi bentuk persen. Nah, 1/2 ini harus dijadikan bentuk persen. Bagaimana caranya? Yaitu 1/2 dikalikan 100%. Maka 100 dibagikan 2, hasilnya ada 50, dikali 1 sama dengan 50%. Jadi, 25 ditambah 1/2 adalah sama dengan 25% ditambah hasil dari pengubahan tadi 1/2 menjadi persen, yaitu 50%. Jadi 25% ditambah 50% sama dengan 75%. Nah, antara 3/4 ini kalau dijadikan persen maka hasilnya sama dengan 75%. Begitu pula sebaliknya, 75% apabila dijadikan pecahan biasa maka hasilnya sama, yaitu 3/4. Yang kedua yaitu penjumlahan bentuk pecahan biasa dengan desimal. Contohnya 1/2 ditambah 0,25. Cara yang pertama harus mengubah pecahan menjadi bentuk biasa. Jadi 0,2 ini harus dijadikan pecahan biasa seperti 1,2. 1/2. Caranya adalah 0,25. Ini nolnya dihilangkan, jadi tinggal 25 dikalikan 1/100.
sama dengan 25 kali 1 sama dengan 25, 100-nya tetap. Nah, ini belum dalam bentuk pecahan yang sederhana, maka harus disederhanakan terlebih dahulu, yaitu sama-sama dibagi 25. Jadi 25 per 100 sama dengan 25 bagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Antara 1 per 4 dan 25 per 100 jawabannya sama. Jadi boleh 25 per 100 atau boleh 1 per 4. Nah, keterangannya, jika di belakang tanda koma ada satu buah bilangan, maka dikalikan dengan angka tersebut dengan 1 per 100. Nah, jika di belakang tanda koma terdapat dua buah bilangan, maka dikalikan angka tersebut dengan 1 per 100. Karena 0,25 ini adalah dua angka di belakang koma, maka dikalikan 100. Kalau di sini contohnya misalkan 0,2, maka 0,2 ini dikalikan 1 per 10 karena satu angka di belakang koma. Begitupun seterusnya, berapa angka di belakang koma. Nah, jadi kesimpulannya adalah 1 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4 ditambah 1 per 4. Nah, 2 per 4 dari mana? Yaitu dengan menyamakan penyebutnya. 2 dan 4, ini kita harus mencari penyebutnya di sebelah sini. Maka bilangan berapa yang bisa dibagi 2 dan 4? Jawabannya adalah 4. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikalikan 1, maka hasilnya 2. Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 1, maka hasilnya 1. Jadi jumlahnya adalah 3 per 4 atau sama dengan 0,75. Masih dengan soal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Contoh soal yang tadi sama ya, yaitu 1 per 2 ditambah 0,25, hasilnya adalah cara yang kedua ini harus menyamakan semua bentuk bilangan ke dalam bentuk desimal. Nah, berarti di sini pecahan biasa yaitu 1 per 2 ini harus disamakan ke dalam bentuk desimal. Caranya adalah dengan membagi antara pembilang dengan penyebut. 1 per 2 ini bilangan pembilangnya berapa? Yang paling atas. Bilangan pembilang adalah yang atas, sedangkan penyebut adalah yang bawah. Jadi 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0,5. Jadi 0,5 ditambah 1 per 25 ditambah 0,25 hasilnya adalah 0,75. 0,75 ini nilainya sama dengan 3 per 4. Bentuk pecahan atau penjumlahan pecahan yang ketiga yaitu antara bentuk desimal dan juga persen. Untuk cara yang pertama, soalnya adalah 0,25 ditambah 50%. Hasilnya adalah, cara yang pertama, pecahan desimal harus diubah menjadi pecahan atau diubah menjadi persen. Jadi 0,25 ini harus diubah menjadi persen. Nah, caranya adalah kita lihat tipsnya di sini. Tipsnya, cara mudahnya adalah dengan langsung mengalihkan bilangan desimal tersebut dengan angka 100. Jadi 0,25 ini dikalikan dengan 100, maka hasilnya adalah hasilnya adalah 25. Jadi 0-nya 2 di belakang koma ya. Tinggal dikali 1, kemudian ke sini. Jadi hasilnya adalah 25%. Nah, jadi 0,25 ini diubah menjadi bilangan persen, maka hasilnya 25% ditambah 50%. Maka hasilnya adalah 0,75%.
Masih dengan soal yang sama, tetapi cara yang kedua. Contohnya adalah masih sama, 0,25 ditambah 50%, hasilnya adalah cara yang kedua. Pecahan persen harus disamakan menjadi desimal. Jadi, 50% ini harus diubah ke dalam bentuk desimal. Caranya adalah kita harus melihat tipsnya untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Cara mudahnya adalah dengan langsung membagi bilangan desimal tersebut dengan angka 100. Yaitu 50% ini sama dengan 50/100, yaitu 0,5 hasilnya. Bagaimana kalau 25%? Kalau angka di sini diganti 20%, maka 20/100. Persen itu artinya per 100. Nah, jadi hasilnya adalah 0,25 ditambah 50% diubah menjadi desimal, maka hasilnya 0,5. Maka 0,25 ditambah 0,5 hasilnya adalah 0,75. Nah, bagaimana setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan, setelah kita belajar bersama-sama, apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, kita mencoba untuk melakukan latihan yang pertama. Dengan soal, tentukan hasil penjumlahan berbagai bentuk pecahan berikut, dari A sampai dengan I. Nah, untuk yang A ini berarti mudah ya tadi ya, bilangan persen dan pecahan biasa. Cara yang pertama, kalian bisa menggunakan pecahan persen ini ke dalam bentuk pecahan biasa atau mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Tapi mengerjakannya cukup dengan satu cara. Kalian pilih cara yang paling mudah. Begitu pula yang B, berarti langsung saja ya, ini kan pecahan biasa dan desimal. Cara yang pertama, kalian bisa mengubah pecahan biasa ini ke dalam bentuk desimal. Atau cara yang kedua, pecahan desimal ini kalian ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, kalau ada pecahan campuran seperti ini bagaimana? Caranya adalah dengan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, seperti yang kita bahas minggu lalu, yaitu dengan cara 5 kali 3 ditambah 2, berarti 17, dengan penyebut yang sama. Jadi 3, 2/5 ini apabila diubah menjadi bentuk pecahan biasa, maka hasilnya adalah 17/5. Begitu pula yang E, yang G, H, dan I. Pecahan campurannya diubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, itulah tadi penjelasan tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Sekian dan terima kasih. Di video selanjutnya akan dibahas tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.